datang ini dipastikan yang datang ini adalah tim internal atau tim penyidik dari Polda Metro Jaya di bawah Subdit Renakta Reskrimum Polda Metro Jaya, di mana tadi juga bisa dilihat ini ada mobil tahanan yang memang tadi, tapi masih kami konfirmasi lagi siapa-siapa saja yang ada di dalamnya. Jika melihat daripada tersangka atas kasus ini ada dua, yakni Mario Dandi, kemudian juga Shen yang merupakan teman dari Mario Dandi, termasuk juga pelaku yang berkonflik dengan hukum, meskipun ini perlu dikonfirmasi lagi yang berinisial AG. Kemudian mobil yang di depan ini diduga mobil Rubicon yang sebelumnya memang ditempatkan di Polres Metro Jakarta Selatan, yang mana diyakini kala itu diduga sebagai alat transportasi yang digunakan Mario Dandi bersama dengan AG ketika datang ke tempat kejadian perkara saat penganiayaan brutal terhadap David Ozora saat itu terlaksana, yakni pada tanggal 20 Februari 2023. Nah, memang kalau melihat daripada agenda dari proses rekonstruksi perkara yang sebelumnya disebarkan lewat undangan kepada teman-teman media, ini sebenarnya masih akan dilaksanakan pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat atau kurang lebih sekitar 35 menit lagi, begitu Reza dan juga saudara. Tapi dari gambar yang bisa sedikit kami dapatkan dari rentang jarak 100 meter ini kira-kira ya terhadap tim penyidik dari Polda Metro Jaya, ini ada kemungkinan koordinasi masih dilakukan antara tim-tim yang nantinya akan melakukan rekonstruksi perkara. Kami masih belum melihat pihak-pihak yang akan hadir, tapi tadi sebelum proses rekonstruksi pada siang hari tadi jam 11 kurang begitu ya, kami sempat mengonfirmasi terkait dengan kehadiran pihak-pihak yang dalam rekonstruksi ini kepada kuasa hukum dari pihak keluarga David Ozora, di mana tadi kuasa hukum menyebut bahwa memang tersangka akan dihadirkan meskipun masih 50-50 terkait dengan pelaku yang berkonflik hukum apakah turut dihadirkan atau tidak. Kemudian juga perwakilan dari pihak internal Polda Metro Jaya, termasuk perwakil atau kuasa hukum daripada David Ozora yang dalam hal ini diwakili oleh perwakilan LBH GP Ansor begitu ya. Sementara juga ada biasanya di proses-proses rekonstruksi ini itu tim penyidik juga mengundang pihak-pihak eksternal. Tadi kami sempat mengonfirmasi kepada pihak LPSK begitu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Edwin Partogi, yang memang menyatakan akan hadir dalam proses rekonstruksi ini, karena kita ketahui bahwa sebelumnya LPSK ini berkomitmen akan mulai mendampingi David Ozora selaku korban penganiayaan baik secara medis maupun juga pendampingan hukum. Kemudian juga biasanya mengundang ahli hukum, meskipun kami juga belum melihat siapa kira-kira pihak eksternal yang akan dihadirkan. Ada juga dugaan kehadiran pihak eksternal dari Kementerian PPPA karena melihat dalam kasus ini melibatkan anak di bawah umur yakni AG itu sendiri. Reza dan juga saudara, memang sebelumnya ini informasi yang beredar, AG selaku pelaku berkonflik dengan hukum ini akan diupayakan hadir dalam proses rekonstruksi ini. Tapi kita harus mengetahui bagaimana peran daripada AG yang dalam kasus ini adalah anak berkonflik dengan hukum yang ada di atas umur 12 tahun dan di bawah 18 tahun. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan khusus dalam proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan hukum, berbeda tentunya dengan orang dewasa. Kalau kita melihat daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 3 poin I ini menyatakan bahwa pelaku berkonflik dengan hukum di bawah 18 tahun ini dalam prosesnya ini tidak dipublikasikan identitasnya, sehingga kalau dari aturan ini kita bisa melihat bahwa identitas dan muka AG jika memang dihadirkan dalam proses rekonstruksi perkara ini tentu bisa saja ini tertutup daripada media, atau kalau undangan kemarin itu memang terbuka untuk media, bisa saja kemungkinan besar AG ini tidak dihadirkan dalam proses rekonstruksi. Jadi kami